Lapangan kerja dalam 5 tahun yang akan datang akan mencapai 8 juta lapangan kerja. Jadi ini membawa optimisme kepada kita semua. Masa depan kita gemilang dan cerah. Tapi kalau kita lihat ke dalam, di negara kita sekarang, jujur nggak baik-baik saja. Indonesia defisit anggaran. Tahun ini kita bakal bayar utang jatuh tempo itu sekitar 700 triliun. And for the next 5 years, jatuh tempo ada lagi 3.700 triliun. Duitnya dari mana? Kita nggak punya duit untuk bayar utang. Kita defisit anggaran. Target negara belanja 3.600 triliun tahun ini. Padahal penghasilan cuma 3.000 triliun. Nah, kita kan bukan orang bodoh. Sejak SD diajarin jangan hidup lebih besar pasak daripada tiang. Tapi negara tingkah lakunya penghasilan cuma 3.000 triliun, belanja 3.600 triliun. Berarti udah pasti lu defisit. Duitnya dari mana? Ini belum ngomongin soal lu bayar utang jatuh tempo lu. Ini bencana awal, bos. Ya kan? Karena apa? Karena kita tidak punya duit. Ya kan? Utang jatuh tempo 800 triliun. Defisit udah 616 triliun. Kemarin pendapatan pajak juga drop 30 triliun. 30%. Siapa yang percaya sama Indonesia kalau kayak begini? Ya kan? Jadi yang ingin saya sampaikan kepada Pak Presiden adalah bekukan atau rasionalisasi makan bergizi gratis. Apa yang harus dilakukan sama negara kalau begitu? Nanti di bulan Juni lu akan lihat. Di situ Prabowo harus ambil keputusan yang sangat berat. Kita nggak bisa bayar duit jatuh tempo utang tuh 600 sampai 700 triliun. Kita nggak punya duit. Apa yang akan diambil keputusannya? Kalau keputusan yang paling sulit diambil Prabowo adalah cetak duit, apa yang terjadi? Inflasi besar-besaran. Inflasi besar-besaran, semua duit beredar di masyarakat, duit nggak ada artinya kayak 98. Yang terjadi adalah demo besar. Harus dibandingkan dengan 98. Saya ini orang yang pernah melewati peristiwa 98, kerusuhan, penjarahan di mana-mana. Dan saya bilang cukup, itu tidak boleh terulang lagi. Tapi di sisi lain, kenapa kok kita ngeliat arahnya ke sana gitu loh? Arah apa yang ke sana? Kondisi ekonomi dan sebagainya. Harga barang naik, PHK massal, pabrik-pabrik tutup, kemudian pengangguran meningkat, lalu kriminalitas bertambah, orang miskin bertambah, pelacuran bertambah, keresahan sosial, kecemburuan sosial, segala macam. Di luar gonjang-ganjing politik internasionalnya tidak ada kepastian sama sekali. Dolar naik turun fluktuatifnya gila-gilaan, minyak fluktuatifnya gila-gilaan. Lalu kemudian ada konstelasi ekonomi di luar, tak masuk ke dalam. Antibodi kita sebagai sebuah bangsa nggak kuat, rontok. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Itu potret 97-98. Nah, itulah pelajaran dari sejarah yang saya lewati. Oh jangan, ini berat bos, berat betul. Tapi yang saya tahu dalam pengalaman sejarah saya, antibodi kita harus kuat. Antibodi itu adalah stabilitas politik. Kalau enggak, berat. Saya tegaskan di sini, tidak benar dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Pak Presiden, ini yang dimaksud dengan anjing yang menggonggong itu siapa, Pak? Jangan bilang kalau yang Bapak maksud itu adalah rakyat yang mengkritik pemerintahan Bapak. Pak, rakyat yang mengkritik itu, mereka tidak benci kepada negara. Kenapa sih segitunya didelegitimasi? Kenapa sih segitunya direndahkan dengan statement-statement yang kasar? Mengkritik itu juga bentuk mencintai loh, Pak. Saya tuh sayang betul sama Republik ini. Kita semua sayang lah. Ya, kalau kemudian saya bercerita tentang 98 karena saya bertekad tidak boleh ada lagi peristiwa serupa terjadi. Pemerkosaan massal, penculikan, sudah cukup. Biarlah itu menjadi kenangan buruk buat kami. Oke. Tapi di sisi lain, kenapa kok kita ngeliat arahnya ke sana gitu loh? Kami tetap mencintai negara, kami tetap mencintai Indonesia, tetapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara kami memberikan alternatif pandangan lain. Dengan cara kami memberikan kritik yang konstruktif sebagai check and balance terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Kenapa kok kesannya anti kritik sekali? Setiap ada kritik, setiap masyarakat berbeda pandangan dengan pemerintah, selalu dijawab dengan statement-statement yang merendahkan substansi dari kritiknya. Kenapa sih, Pak? Kami di sini sangat mencintai negara, maka dari itu kami berusaha untuk menyuarakan kritik untuk kebaikan negara juga, bukan benci, Pak. Kami ingin lihat Indonesia maju, Pak. Kami pengen lihat Indonesia emas. Kenapa segitu direndahkannya orang-orang yang mengkritik dengan istilah-istilah kasar? Dasmu, kampungan, kurang kerjaan, dan sekarang anjing yang menggonggong. Maksudnya apa, Pak? Tolong bilang bahwa yang Bapak maksud ini
bukanlah mereka yang mengkritik pemerintahan Bapak. Tolong Pak. Setelah anjing menggonggong, kita jalan terus. Itu sindiran pidato Presiden Prabowo terhadap aksi demo mahasiswa yang memprotes revisi Undang-Undang TNI. Presiden Prabowo lupa bahwa gonggongan anjing itulah yang menyebabkan tumbangnya kekuasaan 32 tahun. Presiden Prabowo lupa bahwa suara-suara lantang mahasiswa dan aktivis itulah yang menyebabkan tumbangnya kekuasaan mertuanya selama 32 tahun. Presiden Prabowo harus belajar dari pengalaman mertuanya menjadi presiden selama 32 tahun dengan segenap kekuatan institusi negara dilibatkan sebagai benteng pertahanan kekuasaan itu. Tetapi faktanya tumbang juga. Mulai dari partai politik, APRI, ASN, sampai gubernur, bupati, wali kota ditunjuk dan diisi oleh pensiunan maupun perwira-perwira TNI aktif kala itu sebagai bupati, wali kota, gubernur, tetapi juga tidak bisa melindungi kekuasaan Orde Baru itu. Dan akhirnya tumbang. Presiden Prabowo harus ingat bahwa suara-suara lantang itulah yang mendorong lahirnya reformasi dan menjadi pintu pembuka suksesi kepemimpinan nasional yang sampai hari ini menghantarkan dirinya menjadi presiden. Karena itu, Presiden Prabowo tidak mesti anti kritik dan tidak mesti pula memandang sebelah mata teriakan-teriakan mahasiswa, protes-protes yang dilayangkan oleh mahasiswa itu, seolah-olah kata-kata yang berkecamuk tanpa makna. Presiden Prabowo harus ingat bahwa kepemimpinan yang tidak demokratis dan otoriter dengan memanfaatkan segenap kekuatan institusi negara di Republik ini pernah ada dan bahkan lebih kuat daripada itu, tapi tidak mampu menghadapi kekuatan rakyat. Ketika aspirasi dan kemarahan rakyat sudah berkecamuk dan sampai pada klimaksnya, maka tidak akan ada kekuasaan yang mampu menghalanginya. Karena itu Presiden Prabowo harus berkaca atas sejarah itu. Itu menjadi catatan penting buat Presiden Prabowo. Ada Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, saya Wis Aidi, saya sebagai warga negara biasa, dengan saya menyimak pidato Bapak dari awal Anda menjabat dan sampai hari ini, 22 Maret 2025, saya menyatakan bahwa Anda sebagai Presiden anti kritik ya. Yang pertama yaitu mengata-ngatai orang yang mengkritik Anda itu dengan hendasmu. Yang kedua, menganggap sebagai anjing yang menggonggong. Lalu jika Anda menuduh aksi masyarakat, termasuk mahasiswa, ditunggangi dengan sentimen negatif Anda dan menuduh macam-macam, Anda kan sebagai presiden yang punya perangkat negara, punya intel, punya kepolisian, punya TNI. Masa Anda tidak bisa mengerahkan agar aparat negara ini lebih antisipatif dan bisa mencegah hal-hal yang merugikan negara? Sekaligus Anda bisa menjamin bahwa aksi massa termasuk mahasiswa itu adalah gerakan yang murni. Itu kan tugas Anda. Jika sikap Anda tidak berubah dan Anda tetap anti kritik, justru Anda sendirilah yang tidak ingin Indonesia bangkit. Lihat anjloknya IHSG kemarin ya. Saya sebagai rakyat biasa akan kesulitan menemui Anda langsung. Tapi mungkin dengan video ini, mudah-mudahan Anda bisa mendengar dan jadi bahan introspeksi buat pemerintahan Anda. Demi Indonesia bangkit.